with Al tonight. We can't make that happen by magic. I had him tucked away, and I stood. Halo boys, kembali lagi bersama kami di Three Man Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film The Fallen Sun yang rilis pada tahun 2023. Oke, gimana sih keseruan filmnya? Yuk, kita sama-sama saksikan. Check this out. Malam itu, seorang office boy bernama Callum menerima telepon dari seorang yang tidak dikenal. Orang tersebut meminta Callum untuk menemui dia di suatu tempat. Namun, jika Callum menolak, maka orang tersebut mengancam akan menyebarkan tangkapan layar tentang aib Callum ke semua orang. Karena takut, Callum pun bergegas menuju lokasi tersebut. Setibanya di sana, Callum terkejut melihat ada sebuah mobil terparkir dengan dua orang yang terkapar dan terluka. Callum segera menghubungi panggilan darurat untuk meminta bantuan ambulan atau polisi. Namun tiba-tiba salah satu orang yang tergeletak tersebut terbangun dan langsung menyeram Callum. Keesokan harinya, lokasi tersebut sudah dikerumuni oleh kepolisian untuk oleh TKP. Detektif John Luther dan detektif senior Martin Sheng pun turut hadir di sana. Hanya satu jasad yang ditemukan dan Callum tidak ada di lokasi. Luther menduga bahwa Callum dijebak dan tidak kebetulan datang ke tempat tersebut. Ibu Callum yang bernama Corinne sangat khawatir dan meminta bantuan Luther untuk menemukan anaknya yang hilang. Luther pun berjanji untuk menemukan Callum yang hilang. Terlihat juga seorang pria di TKP yang mengawasi gerak-gerik Luther. Pria tersebut bernama David Ruby. Keesokan harinya, David menelpon seseorang untuk membahas tentang detektif Luther yang menangani kasus hilangnya Callum. David mengatakan bahwa ia ingin menghalangi Luther dan meminta semua informasi tentang Luther dan semua kebobrokan dalam bertugas menjadi detektif. Dengan cepat, David berhasil mendapatkan informasi aib tentang detektif Luther dan langsung menyebarkannya hingga viral di media sosial. Informasi tersebut membahas kebobrokan Luther dari mulai berlaku semena-mena dalam tugas hingga bertindak kejam pada pelaku saat menangkapnya. Dengan tersebarnya informasi tersebut, Luther pun harus ditangkap dan dipenjarakan. Luther terlihat sudah berada di dalam sel dan para narapidana di sana begitu tidak menyukainya. Tak sedikit dari narapidana yang berani mengganggu dan bahkan menghajar Luther hingga tak sadarkan diri. Sementara itu, Corinne mendapatkan telepon dari Callum yang meminta ibunya untuk menjemputnya tanpa banyak tanya. Corinne pun bergegas pergi menuju lokasi yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, lokasi tersebut ternyata sebuah rumah besar. Corinne memasuki rumah itu untuk mencari Callum dan disusul oleh beberapa orang yang juga mendapatkan telepon yang sama seperti Corinne. Namun, mereka semua dijebak karena Callum sudah dalam keadaan tewas, tergantung dengan korban-korban lainnya. Semua orang yang hadir pun terkejut melihatnya. Tak lama kemudian api menyambar ruangan itu hingga membakar semua korban yang tergantung. Corinne melihat si pelaku yang muncul di luar jendela dan sengaja memakai topeng menampakkan kepuasannya kepada Corinne. Keesokan harinya, rumah yang menjadi tempat terjadinya kasus itu didatangi oleh kepolisian. Di sana, detektif Ryan yang menggantikan Luther memimpin penyidikan kasus tersebut. Ryan kemudian mengumpulkan anak buahnya di kantor polisi untuk mencari tahu motif atau alasan dari setiap korban guna mendapatkan petunjuk identitas si pelaku pembunuhan berantai. Sementara itu, Luther mendapatkan sebuah kiriman surat yang hanya berisi sebuah frekuensi radio. Luther langsung mencoba mendengarkan radio tersebut dan ternyata di dalamnya terdengar suara Callum sebelum terjadinya pembunuhan. Si pelaku mengirim pesan pada Luther dan bahkan mengejeknya karena berada di penjara atas hasil karyanya.
Luther kemudian mendapatkan kunjungan dari Corinne yang datang dengan penuh kesedihan karena kecewa. Karena Luther tidak bisa menemukan anaknya seperti yang dijanjikan. Saat Corinne pergi, rupanya Davidlah yang mengantar Corinne. Sementara itu, Luther mengambil ponsel yang ia sembunyikan di dalam sel dan menelpon kepolisian untuk berbicara langsung dengan Ryan. Di sisi lain, Luther memiliki ide untuk kabur dari penjara dan menelpon kenalannya bernama Dennis untuk membantunya keluar dari penjara. Luther ingin menangkap si pelaku pembunuhan berantai itu dan memberikan keadilan bagi semua korban. Pada awalnya, Dennis menolak permintaan Luther untuk membantunya kabur dari penjara. Namun, setelah Luther membujuknya dengan cara yang baik, akhirnya Dennis setuju untuk membantu. Namun, ketika mereka sedang berbicara, polisi datang dan menyita ponsel milik Luther. Lalu Luther mencoba membujuk dua petugas untuk membiarkannya berbaur dengan para narapidana lain, dengan alasan bahwa itu akan mempermudah tugas mereka. Namun petugas memberitahu bahwa itu sangat berisiko karena para narapidana lainnya bisa saja menghajar Luther habis-habisan. Meski demikian, Luther bertekad untuk dipindahkan ke penjara lain. Tiba-tiba, salah satu narapidana berpura-pura ingin membunuh diri. Ketika para petugas ingin menolongnya, narapidana tersebut justru menghajar para petugas dan kerusuhan pun dimulai. Narapidana yang keluar dari sel langsung bergerombol ke selnya Luther dan mulai menyerangnya dengan pukulan dan serangan. Namun, kekacauan tersebut akhirnya berhasil dihentikan oleh para sipil yang berada di sana. Luther pun dipindahkan ke penjara lain. Sesuai rencananya, Dennis dan anak buahnya langsung menghadang mobil yang membawa Luther. Tanpa kesulitan berarti, mereka berhasil menaklukkan para polisi dan mengeluarkan Luther dari mobil tersebut. Di tempat lain, David mengunjungi istrinya yang sedang dalam kondisi terluka akibat kebakaran. Si pembunuh berantai itu menunjukkan berbagai berita tentang orang-orang yang hilang, yang sebenarnya hasil dari tindakannya sendiri. Sementara itu, Luther sudah berhasil sampai di tempat persembunyian dan dia memberikan imbalan pada Dennis karena sudah membantunya. Dennis memberikan pesan pada Luther agar segera menemukan si pelaku berantai itu dan tak segan untuk menyiksa jika perlu. Ryan yang mendengar kabar bahwa Luther kabur dari penjara langsung menghubungi detektif Martin, mantan atasan Luther. Ia meminta Martin untuk membujuk Luther berhenti mengganggu penyidikan kasus dan menyerahkan diri, sebab polisi tak akan segera menembak Luther jika ditemukan. Sementara itu, Luther sudah memulai tugasnya. Ia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat saluran radio yang sebelumnya ia dengar. Di sisi lain, Martin mendatangi lapis dan sel tempat Luther sebelumnya untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Luther. Martin pun menemukan pesan yang sebelumnya dibaca oleh Luther dan begitu didengarkan oleh Martin, ia kaget namun yakin bahwa Luther sedang menuju ke tempat saluran di mana rekan itu disiarkan melalui radio FM. Luther sudah berada di tempat itu. Dia bertemu dengan seorang bernama Derek yang mencoba untuk kabur. Tetapi Luther dengan cepat menangkapnya. Luther sangat marah dan meminta Derek untuk memberitahu tentang rekaman itu dan pelakunya. Meskipun awalnya Derek enggan untuk membicarakan, namun Luther berhasil meyakinkannya untuk mengaku bahwa dia tidak tahu tentang rekaman itu dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut mengancam Derek dan membuatnya tak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Luther kemudian meminta bantuan pada Martin untuk melacak nomor ponsel yang dia dapat dari Derek. Sementara itu, David yang ingin membuat sebuah pertunjukan pembunuhan berencana sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mengirim para anak buahnya yang menyiapkan tempat dan mencari calon korban selanjutnya. Anak buahnya bekerja cepat melalui semua jaringan David. Mereka ingin membuat sebuah pertunjukan pembunuhan yang disiarkan oleh David. Luther dan Martin berhasil melacak nomor pelaku pembunuhan berantai tersebut. Martin memberitahu polisi tentang lokasi nomor tersebut. Kepolisian segera bergegas ke lokasi tersebut untuk menangkap pelaku. Di saat yang sama, Luther yang sudah berada di sana mencoba mencari tahu di mana pelaku berada. Setelah mencari dengan cepat, Luther akhirnya menemukan orang tersebut dan dia tidak lain adalah David.
Sadar dengan hal itu, David pun langsung menyandera satu orang yang ada di sana. David dengan santainya menjalankan misinya di tempat tersebut, di mana beberapa orang bunuh diri dan membuat sesuatu menjadi kacau, sehingga polisi tidak dapat menangkap Luther dan David. Luther terus mengejar David yang berusaha melarikan diri, hingga mereka berdua sampai di terowongan kereta api. Di sana, David menyerang Luther, namun Luther terus melawannya hingga membuat David terpojok. Namun saat itu polisi datang dan mencoba menangkap David, namun sayangnya David berhasil melukai seorang polisi dan kabur dari tempat kejadian. Luther kemudian mencoba mengobati polisi yang bernama Jamal yang terluka. Jamal sadar pernah bertugas bersama Luther dan meminta Luther untuk kabur dari tempat itu. Luther pergi meninggalkan Jamal, namun tak lama setelah itu Jamal tewas. Archie, seorang polisi, menerima telepon dari seorang yang ternyata adalah David. David memegang aib Archie dan memaksanya untuk mengurus Luther dengan ancaman aibnya tersebut. David kemudian menghubungi anak buahnya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Luther bersembunyi di tempat rahasia sambil berusaha mengobati lukanya sendiri. Dia kemudian menelpon polisi dan berbicara dengan Ryan. Luther memberitahu bahwa si pembunuh berantai yang belum teridentifikasi memilih korban secara acak. Saat itu, polisi berhasil melacak lokasi Luther dan bergegas menuju ke sana. Tetapi Luther berhasil melarikan diri dengan cerdik. Ryan kemudian menghubungi anaknya dan memberitahunya bahwa dia tidak akan pulang karena masih banyak pekerjaan. Namun ketika Anya hendak ke dapur, dia merasa ada orang di rumahnya. Dan ternyata David sudah ada di sana dan langsung membawanya pergi. Luther bertemu dengan Corinne. Luther memberitahukan kepada Corinne tentang metode yang digunakan oleh si pembunuh berantai. Luther bertanya tentang seseorang yang baru saja dekat dengan Corinne. Setelah sedikit ragu, Corinne memberitahu Luther tentang seorang pria bernama Tommy yang baru saja dekat dengannya. Tommy kehilangan istrinya dalam kecelakaan kebakaran dan Luther yakin bahwa Tommy lah pelakunya. Luther kemudian memberitahu Martin tentang modus operandi si pembunuh yang sering menggunakan nama palsu dengan cerita yang sama pada setiap korbannya, yaitu istrinya tewas dalam kebakaran. Martin pun meminta bantuan Ryan untuk mencari tahu tentang kebakaran tersebut. Saat sedang mencari informasi, Ryan mendapatkan telepon dari David yang mengatakan bahwa telah menyadap Anya dan mengancam Ryan untuk tidak memberitahu identitasnya kepada siapapun. David juga menyuruh Ryan untuk mengurus Luther. Maka Ryan segera menghubungi Luther untuk bertemu. Setelah itu Ryan menyuruh Luther untuk masuk bagasi mobilnya. Luther sadar bahwa Ryan sedang diancam dan mencoba membujuknya untuk bekerja sama menyelamatkan anaknya dan menangkap David. Ryan pun setuju dan mereka berdua bekerja sama tanpa mengetahui orang lain. Mereka kemudian mengunjungi istri David yang mencari tahu keberadaan David. Istri David yang tertunduk lesu tidak ingin bicara. Namun setelah ditenangin oleh Luther, akhirnya dia memberitahu lokasi di mana David berada. Selanjutnya, Luther yang tengah siap menuju lokasi menelpon Martin bahwa pelaku tidak sendiri dan meminta bantuannya untuk menjaga istri David karena dia yakin akan ada yang berniat mencelakainya. Luther dan Ryan pun berangkat ke lokasi. Sementara itu di kantor polisi, Archie mendapat telepon dari David yang memberikan perintah agar ia mendatangi seorang wanita, yaitu istri David, untuk dibunuh. Archie pun mau tidak mau berangkat ke sana. Namun saat dia menyuntik ke wanita itu, ternyata di sana sudah ada Martin dan para anggota kepolisian. Kaget dan malu karena berkhianat, Archie memutuskan menyuntikkan suntikan itu pada dirinya sendiri. Ryan dan Luther sudah berada di lokasi yang penuh dengan salju. Mereka berdua lalu memasuki rumah. Ryan terpukul saat melihat anaknya sudah tergantung tewas. Luther mencoba mengelilingi rumah tersebut, sedangkan Ryan baru sadar bahwa itu bukanlah jasad anaknya. Namun tiba-tiba dihantam oleh anak buah David yang langsung menyekapnya. Sementara itu, Luther yang menjelajahi setiap ruangan pun langsung dihantam dari belakang oleh David hingga tak sadarkan diri.
Kemudian David pun mengikat Lothar dan menggantungnya di sebuah ruangan. Rupanya tempat itu adalah tempat di mana David akan menjalankan rencana pembunuhan secara live. Karena terlihat di sekeliling ruangan semua kamera terpasang menayangkan dirinya sedang menyiksa korban di hadapan para penonton. Kemudian Ryan masuk di bawah ke ruangan itu dan melihat Anya yang terikat di ruangan lain. David mengancam Ryan dengan keselamatan anaknya dan memaksanya untuk menusuk Lothar. Ryan pun terpaksa melakukannya. Bagi David, ini adalah acara yang sangat seru. Dia memerintahkan Lothar untuk menghajar lutut Ryan hingga remuk secara bergantian. Namun Lothar menolak dan memperingatkan para penonton bahwa polisi sedang melacak mereka dan membuat para penonton takut hingga log out dari acara tersebut. Selain itu guys, Lothar memancing David dengan cara mengejeknya dan akhirnya berhasil menghajar salah satu anak buah David. David pun bergegas pergi dan mengunci ruangan itu. Tapi Lothar tak tinggal diam. Dia segera mengejar David yang berusaha kabur. Sementara itu Ryan dan Anya terlihat sangat kesulitan karena mereka terkunci bersama salah satu anak buah David. Mereka terus diganggu dan Ryan bahkan harus berbaku hantam dengan anak buah David tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan minyak dan seketika terbakar. Untungnya Anya dan Ryan berhasil lolos dari situasi yang mematikan itu. Namun anak buah David tidak seberuntung mereka. Dia hangus terbakar dalam api yang membakar ruangan itu. Sementara itu Lothar berhasil mengejar David dan masuk ke mobilnya yang sedang melaju. Lothar terus menghajar David meskipun mobil itu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba mobil itu kehilangan kendali dan masuk ke danau beku, membuat mereka terjebak dan terendam. David harus membeku di sana, sedangkan Lothar berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian yang datang tepat waktu. Lothar, Ryan, dan Anya akhirnya selamat dari peristiwa itu. Meskipun Lothar harus dilarikan ke rumah sakit karena lukanya. Setelah sadar dari sakitnya, Lothar didatangi oleh agen-agen khusus pemerintahan yang sangat terkesan dengan tindakan heroiknya. Sepertinya mereka akan merekrut Lothar sehingga dia tidak harus kembali ke penjara. Akhirnya filmnya tamat. Cukup sudah dengan ending yang cukup maknyos. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas atensinya teman-teman, boys dan girl. Dan untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.